Jalannya sprint race nampak menegangkan namun bukan berada pada posisi utama, melainkan posisi kedua, di mana tempat itu diperebutkan oleh Jorge Martin dan Enea Bastianini juga Morbidelli. Sejak start dimulai, Pecco, Martin, Enea melesat dengan baik dan seperti biasa, Martin selalu sempurna saat start sehingga sempat bisa mengambil alih posisi di depan Pecco Bagnaia. Namun dengan berlangsungnya hal tersebut, posisi Enea yang tadinya di belakang mereka berdua diuntungkan dengan hal itu dan dapat merangsak menjadi yang pertama. Namun, tak lama kemudian, Pecco bisa mengambil alih menjadi nomor 1 dan mengambil jarak dengan Enea Bastianini. Bastianini berkali-kali terlibat duel dengan Jorge Martin. Dengan taktik dan strateginya, akhirnya Martin mampu memperlebar jarak poin dengan Pecco Bagnaia setelah menyalip Enea Bastianini. Yang artinya, hampir 99% memiliki kesempatan untuk menjadi juara dunia. Namun, hal itu harus pupus ketika Enea Bastianini yang brilian mampu memiliki race pace yang lebih baik dari Martin di last lap. Dan terjadilah battle yang kali ini Martin tak mampu merebutnya kembali. Namun, ada hal yang menarik dalam jalannya sprint tadi malam. Apakah ada tim order? Ya, dari jalannya sprint race ada sesuatu yang menjadi sorotan. Bahwa pertama, kita melihat Fabio Quartararo bertarung dengan 3 Ducati milik Franco Morbidelli, Marc Marquez, dan juga Marco Bezzecchi. Meski tak dapat mengambil langkah lebih jauh, namun Fabio, yang secara angka berada di posisi ke-8, mampu mempertahankan ritme balapnya dan mengimbangi pabrikan-pabrikan Eropa yang memiliki predikat terbaik. Sebelum akhirnya harus menyerah di posisi ke-10. Namun, hal yang lebih seru lainnya adalah kalau dari kacamata Mimin, hanya pendapat saja, sepertinya Enea Bastianini sedang bermain dengan kecepatannya dan juga bermain dengan Jorge Martin. Apakah dalam rangka membantu Pecco? Sebelumnya, Pecco sudah menyampaikan bahwa menang saja tidak cukup. Harus ada yang bisa mengimbangi Pecco dan Martin untuk setidaknya ikut bersaing di barisan depan. Harapannya bisa memecah poin kemenangan agar tak telak dan membuat Pecco masih memiliki kesempatan untuk menjadi juara dunia. Namun, dengan skill yang dimiliki mereka berdua, rasa-rasanya sulit untuk pembalap lain bisa menempatkan diri mengimbanginya. Namun hari ini, kita seperti melihat Enea Bastianini menjadi seperti yang diharapkan oleh Pecco Bagnaia. Dengan istilah, butuh bantuan pembalap lain. Enea bisa menjadi momok bagi Jorge Martin dalam balapan kali ini. Martin nampak memiliki kecepatan yang lebih dari Enea Bastianini. Namun Bastianini nampak mengatur strategi dan membuat Martin sulit melewatinya. Seperti biasa, Martin selalu mengandalkan kecepatan untuk mencari celah bisa mengambil posisi depan dari sisi tikungan cepat. Namun kali ini, Enea Bastianini memiliki strategi yang lain. Bastianini mengimbangi Jorge Martin dalam trek lurus panjang. Dan kemudian, seperti melambatkan ritme balapnya ketika ada di tikungan-tikungan mengalir yang tak memiliki lurusan panjang. Sehingga, terlihat seperti membiarkan Pecco berlari menjauh dari Jorge Martin. Atau bisa dibilang, memberikan jalan bagi Pecco dan menutup jalan Jorge Martin untuk mendekat. Nah uniknya, komentator live MotoGP mengatakan ini seperti halnya ketika Lorenzo sedang duel dengan Valentino Rossi pada tahun 2015. Komentator mengatakan, hal ini nampak seperti kejadian Lorenzo dengan Valentino Rossi. Nampak Lorenzo seperti dibantu Marc Marquez ketika bertarung dengan Rossi di balapan terakhirnya tahun 2015. Nah, apakah di sprint race tadi bisa disebut sama? Meskipun begitu, nampak awalnya kecepatan Martin mampu memangkas jarak dengan Pecco Bagnaia sebelum akhirnya mampu diambil kembali oleh Enea Bastianini. Dan setelah race, terlihat mereka memiliki strategi yang berbeda soal pemilihan ban. Pecco memilih ban depan hard dan ban soft belakang. Martin memilih ban depan medium dan soft di belakang. Apakah faktor itu yang membuat Pecco Bagnaia tak terkejar oleh Jorge Martin? Kalau dari sudut pandang teman-teman gimana? Dan apakah Pecco masih punya kesempatan untuk menjadi juara dunia esok hari? Atau sudah mutlak Martin? Coba komen.